Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengantar ekonomi mikro yang bertemakan mengenai konsep dasar ekonomi. Langsung saja. Nah, bicara mengenai konsep dasar ekonomi, pastinya kita akan memahami pengertian dan pentingnya ilmu ekonomi itu. Ilmu ekonomi artinya yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Jadi ilmu ekonomi itu penting untuk mempelajari bagaimana kita memilih dan menciptakan kemakmuran, terutama dalam diri kita sendiri. Nah, bercerita mengenai kemakmuran, di ilmu ekonomi juga terdapat masalah ekonomi yang paling utama. Di munculnya ilmu ekonomi itu diakibatkan karena terjadinya masalah. Apa masalahnya? Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Timbullah yang namanya kelangkaan. Oke, sekali lagi, masalah ilmu ekonomi yang paling utama itu adalah kelangkaan. Karena ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Dari kelangkaan ini muncullah 3 pertanyaan. 3 pertanyaan sebagai masalah dasar ekonomi. Yang pertama, barang apa yang harus diproduksi? Nah, dari kelangkaan itu muncullah 3 pertanyaan sebelum masuk ilmu ekonomi ini, yaitu barang apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Ketiga permasalahan inilah termasuk ruang lingkup teori ekonomi mikro yang akan kita bahas ke depan. Kita akan bicara tentang pengantar ekonomi mikro. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, untuk menjawab 3 pertanyaan inilah agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pelajaran teori ekonomi mikro. Baik, bicara mengenai kelangkaan. Kelangkaan itu, saya ulangi, kebutuhan manusia selalu lebih tinggi daripada faktor produksi yang disediakan oleh alam. Kita kan sebagai manusia ini kan banyak kali juga maunya. Banyak kebutuhan yang harus kita peroleh. Kita tidak pernah merasa puas. Pasti ada aja kekurangan. Maka muncullah kelangkaan. Kebutuhan manusia itu apa? Kebutuhan manusia itu keinginan manusia untuk mendapatkan dan mengonsumsi barang dan jasa atau komoditi. Dari barang dan jasa itu ada namanya barang ekonomi dan barang bebas. Nah, nama barang itu banyak ya. Di sini saya tampilkan hanya 2 barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi itu apa? Barang yang mendapatkannya dengan penuh pengorbanan. Sedangkan barang bebas itu mendapatkannya tanpa pengorbanan, ya, seperti jalan raya. Barang-barang umum yang sering banyak dipakai oleh orang. Baik, kemudian di kelangkaan itu ada juga faktor yang mempengaruhinya. Apa aja faktor yang mempengaruhi kelangkaan? Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi. Ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Terbatasnya kemampuan manusia, kemudian sifat serakah manusia, yang terakhir kurangnya tenaga
ahli. Itu yang menyebabkan atau yang mempengaruhi dari kelangkaan. Langsung saya jelaskan ya. Nah, setelah itu kita harus mengetahui cakupan dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 2 lingkup. Yang pertama ekonomi mikro yang akan kita bahas sekarang, yaitu cabang dari ekonomi yang mengkaji perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melibatkan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Di dalamnya nanti ada interaksi di pasar barang, penjual dengan pembeli, ada tingkah laku pembeli dan penjual, interaksi di pasar produksi. Nah, itu yang akan kita bahas nantinya. Kemudian di ekonomi makro, cabang dari ekonomi yang mengkaji perilaku ekonomi terhadap agregat. Nah, agregat itu adalah keseluruhan. Makro itu berbicara mengenai penentuan tingkat ekonomi negara, pengeluaran agregat, mengatasi pengangguran dan inflasi. Jadi, kalau makro itu lingkupnya besar, bercerita mengenai pengangguran, mengenai inflasi, mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi, kalau ekonomi mikro ini, contohnya misalnya harga dalam komoditi tertentu, satu komoditi, harga handphone misalnya. Sedangkan kalau ekonomi makro itu harga total handphone, menceritakan rata-rata harga handphone merek ini seluruh Indonesia itu berapa. Seperti itu. Harga bawang itu masuk ke ekonomi makro. Harga cabai itu kan lingkupnya nasional. Oke, sudah agak dimengerti kan perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Baik, selanjutnya, nah ini lebih rincinya, perhatikan perbandingan mikroekonomi dan makroekonomi dari segi produksi. Nah, kita lihat produksi dalam industri dan bisnis individu, itu lingkup mikro. Kemudian berapa banyak baja, berapa banyak kantor, berapa banyak mobil, itu contohnya. Kemudian yang makronya kita tengok langsung, produk keluarannya tingkat nasional. Contohnya total keluaran industri, produk domestik bruto, atau pertumbuhan. Ya, dari segi harga. Kalau mikro kita akan membahas mengenai harga barang dan jasa individu, upah gitu ya. Contohnya harga perawatan, medis, harga BBM, harga makanan, sewa apartemen. Sedangkan level harga agregat, ya, perbandingan mengenai harga, kalau makro itu levelnya harga agregat keseluruhan. Ingatnya agregat itu keseluruhan. Contohnya harga konsumen, harga produsen, tarif inflasi. Selanjutnya ada pendapatan. Dari segi pendapatan, mikroekonomi mempelajari mengenai distribusi pendapatan dan kekayaan. Contohnya ya upah di industri, ya upah di industri otomotif, upah minimum, gaji eksekutif, kemiskinan. Nah, kalau cerita makroekonomi dari segi pendapatan, ya lingkupnya nasional, pendapatan nasional. Total upah gaji, ya upah dan gaji, total keuntungan korporasi. Selanjutnya dari segi ketenaga kerjaan, kalau mikroekonomi itu mempelajari tentang ketenaga kerjaan oleh individu, bisnis, dan industri pekerjaan di pabrik baja, jumlah pekerja pada suatu pekerjaan.
Kemudian di lingkup makroekonomi, ketenaga kerjaan itu ya menceritakan mengenai ketenaga kerjaan secara nasional atau pengangguran dalam ekonomi. Contohnya jumlah total pekerjaan, total pengangguran, atau tarif pengangguran. Nah, ini di bukunya Carcase, Repair, Principle of Economics. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa membandingkan tingkatan pengetahuan dalam lingkup mikroekonomi dan lingkup makroekonomi. Kemudian metode ilmu ekonomi, ya ada metode ilmu ekonomi apa saja? Yang pertama normative economics, positive economics, dan empirical economics. Normative economics itu yaitu menganalisis outcome dari perilaku ekonomi, mengevaluasi baik buruknya dampak, kemudian menggambarkan tindakan yang relevan. Sedangkan positive economics itu pendekatan ilmu ekonomi yang berusaha memahami perilaku dan operasi sistem tanpa membuat penilaian. Dan ekonomi pasif atau ekonomi positif menggambarkan apa yang ada dan bagaimana kerjaannya. Kemudian lingkup ketiga empirical economics yaitu pengumpulan dan penggunaan data untuk menguji teori ekonomi. Nah, ini metode ilmu ekonomi. Kemudian kita berbicara mengenai faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Contohnya yang pertama tanah dan sumber alam. Merupakan faktor yang disediakan oleh alam meliputi tanah, berbagai jenis barang, tambang, dan hasil hutan. Itu tanah dan sumber alam ya. Kemudian ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu jumlah pekerja atau keahlian atau keterampilan yang dimiliki pekerja. Yang ketiga ada modal. Modal itu apa? Benda yang diciptakan manusia untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Kemudian keahlian, skill, keahlian keusahawan berbentuk keahlian, kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan pengembangan berbagai kegiatan usaha. Nah, itu pengertiannya. Yang paling penting ada 4 faktor produksi yang harus kalian tahu, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Nah, kemudian disinilah dari faktor produksi, di sini kita bisa melihat cara kerja mereka. Di ekonomi mikro ini, saya sekarang memperkenalkan perekonomian yang namanya 2 sektor. 2 sektor itu hanya ada perusahaan dan rumah tangga. Jadi logikanya seperti ini. Rumah tangga ya, atau kita ya, di dalam rumah tangga pasti ada sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja, kita lihat di panah yang merah ini dulu ya, fokus yang panah warna merah. Kita ke bawah itu ada tenaga kerja, ada tanah, ada modal. Kan memang itu yang ada ya, yang itu yang ada di dalam rumah tangga. Ada tenaga kerja, berarti ada yang bekerja. Kita ada tanah, ya, juga kita ada modal. Kemudian masuk ke pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi ini ya masuk untuk diproduksi, masuklah ke perusahaan untuk melakukan produksi suatu barang jadi. Nah, jadi modal yang kita dapat, jadi tenaga kerja yang bekerja, hasilnya itu masuk ke perusahaan sebagai produksi. Jadi di dalam perusahaan kita produksi bahan mentah menjadi bahan jadi, kemudian perusahaan menjual barang ke pasar.
menjual barangnya ke pasar. Setelah di pasar, yang membeli itu adalah rumah tangga. Nah, jadi siklusnya seperti itu. Kemudian untuk slide untuk garis panah yang ungu, kita lihat dari segi rumah tangga. Segi rumah tangga untuk membeli barang, dia mengeluarkan ke pasar. Kemudian dari tenaga kerja yang mereka peroleh, dari faktor produksi mereka mendapatkan hasil, outcome atau pendapatan. Ya, dari pendapatan itu maka bisa dia belanja. Ya, untuk segi perumahan. Kemudian perusahaan bagaimana? Perusahaan itu memberikan upah terhadap tenaga kerja itu atau memberikan sewa terhadap tanah yang kita miliki. Ya, hasilnya juga pendapatan. Jadi dari rumah tangga ketika kita membeli barang terjadilah pengeluaran uang, maka masuk ke kas perusahaan atau penerimaannya ke perusahaan. Itu siklusnya, ya sangat sederhana sih untuk dua sektor, sangat sederhana. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk konsep dasar saja di ilmu ekonomi. Saya harap kalian mengerti. Ya, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.